Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Rizky Kurniawan, NPM 20 170 530023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis dengan tema kepemilikan bisnis. Kepemilikan bisnis itu ialah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Kemudian jenis usaha. 1. Usaha berbadan hukum. Usaha berbadan hukum itu ialah usaha yang memisahkan antara kekayaan pribadi dengan harta perusahaan, seperti PT, yayasan, koperasi, BUMN, dan BUMP. Kemudian usaha tidak berbadan hukum. Usaha tidak berbadan hukum itu ialah kekayaan pribadi atau pendiri dengan kekayaan badan usaha tidak ada pemisah yang jelas, seperti CV dan firma. Bisnis perorangan. Bentuk kepemilikan bisnis perorangan adalah bisnis yang dimiliki oleh satu orang saja, sehingga memiliki perusahaan ini dimiliki tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan dan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Keuntungan dari bisnis perorangan itu ialah pemilik memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan sehingga keputusan dapat segera dilaksanakan tanpa adanya hambatan. Adapun kelemahan dari perusahaan perorangan itu. 1. Seluruh aset pribadi turut menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan karena tanggung jawab yang tidak terbatas. Kemudian pengelolaan manajemennya cenderung rumit. Dan sumber dana perusahaan yang terbatas. Ciri-ciri perusahaan perorangan. Didirikan oleh satu orang atau perorangan. Laba hanya untuk pemilik. Modal sendiri, pajak rendah dan utang menjadi tanggung jawab sendiri. Kemudian perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan atau partnership adalah perusahaan yang memiliki 2 pemuda atau lebih. Seperti firma. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha dan tanggung jawab dan setiap anggota firma tidak terbatas. Kelemahan dari firma itu: 1. Harta pribadi menjadi jaminan atas utang perusahaan. 2. Kerugian atas satu orang anggota harus ditanggung bersama. Yang kedua, koperasi. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Adapun keuntungan dari koperasi itu ialah koperasi memunculkan insentif untuk bekerja bersama, memanfaatkan untuk bersama. Masing-masing anggota memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang sama. Dan ada juga kelemahan dari koperasi, yaitu sumber keuangan yang terbatas, pengambilan keputusan yang lambat, efek disensitif, peluang promosinya yang terbatas. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. PT adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisah pada harta, hak dan kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. Perseroan terbatas memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri, sekutu ataupun pihak lainnya yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Keuntungan dari PT. 1. Ada risiko pada harta pribadi karena tanggung jawab pemilik modal yang terbatas. Yang kedua, saham yang dimiliki dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, pengelolaan manajemennya yang efektif dan efisien. Dan ada juga kelemahan dari PT tersebut. 1. Biaya pendirian yang mahal dan rumit. Kurang terjaminnya rahasia perusahaan karena banyaknya pemilik modal saham. Hubungan yang kurang efektif dan harmonis antar pemilik saham. Yang keempat, perseroan komanditer atau CV. CV merupakan satu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV juga didirikan dengan akte dan harus didaftarkan.
Adapun keuntungan CV itu ialah CV pada biasanya mudah dalam mendapatkan modal. Yang kedua, kemampuan dalam manajemennya besar. Yang ketiga, lebih mudah mendapatkan suntikan modal. Dan kelemahan dari PT tersebut ialah kelangsungan dari perusahaan tidak menentu. Dapat terjadi konflik antar sekutu perusahaan. Yang ketiga, modal yang telah ditanamkan sulit didapat kembali. Ciri-ciri dari CV didirikan oleh beberapa orang. Anggota pengurus bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta benda kekayaan perusahaan. Didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan di pengadilan. Dan itulah hasil presentasi saya. Demikian saya ucapkan terima kasih.